Bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden, jadi pemimpin besarnya? Catat kata-kata saya nih ya, ini benar atau tidak, silahkan nanti kunjungi lagi channel ini. Catat kata-kata saya bahwa tidak jauh dari sekarang Ibu Megawati akan mengundurkan diri atau lengser sebagai pemimpin PDIP dan digantikan oleh Jokowi. Benar atau salahnya, ya kita lihat saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video yang ini cukup menarik, ulasan dari Guru Gembul. Sejak Gibran Rakabuming itu kemudian viral karena akan mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024, memang banyak persepsi narasi yang berkembang di jagat media sosial terkait dengan Gibran dan tentu Pak Jokowi dan kalangan keluarganya. Hal yang tidak bisa kita nafikan. Dan hal yang paling menarik lagi adalah Guru Gembul ini memberikan sebuah ulasan, membuka sisi baik, sisi negatif dari Pak Jokowi sejak dulu, jauh sebelum kemudian menjadi seorang wali kota, gubernur dan presiden. Bagaimana situasi di Solo pada waktu itu dan seperti apa aktivitas Pak Jokowi, situasi politik yang mengitari Solo, hingga kemudian pada akhirnya Pak Jokowi itu menjadi orang penting nomor satu di Solo, yang kemudian mengantarkan dia menjadi gubernur DKI hingga menjadi presiden. Bagaimana hubungan dengan PDIP, dengan Ibu Megawati, ini semua dibuka, diungkap oleh Guru Gembul. Katanya menarik untuk kita simak sama-sama. Kita akan dengar seperti apa ulasan dari Guru Gembul ini. Mari kita simak sama-sama. Tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Kan ceritanya di Solo itu dulu kejadiannya itu yang sangat dominan itu adalah PDIP, dan PDIP itu pada waktu itu disepuhi oleh Pak Rudi Kumis, FX Rudi, mohon maaf ya. Nah, Pak Rudi itu masalahnya adalah non-Islam, tetapi karena dia menang dari sebuah partai yang memang dominan di sana, maka dia kemungkinan besar akan menjadi wali kota atau menjadi penguasa Solo itu. Nah, karena khawatir karena Solo dipimpin oleh seorang non-Muslim atau seorang kafir, maka kelompok ANO itu kemudian bikin cerita-cerita sedemikian sehingga akhirnya Pak Rudinya ada di bawah, sedangkan yang naiknya itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Kita harus menggarisbawahi dari awal bahwa Pak Jokowi itu memang bukan berasal dari partai politik, tetapi muncul gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok X tadi itu atau partai X tadi itu gitu. Nah, kabar baiknya atau sisi positifnya dari Pak Jokowi yang muncul dari kalangan rakyat, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang non politik itu adalah bahwa beliau tidak terkontaminasi awalnya oleh kebusukan-kebusukan politik, sehingga ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo itu dicintai luar biasa sama rakyat karena dia ngerti soal rakyat, dia merakyat sesungguhnya, bukan gimmick gitu awalnya, makanya dia dicintai oleh rakyat Solo. Tetapi pada masa-masa selanjutnya muncullah sisi-sisi negatif. Sisi negatif apa itu? Yang pertama, ini sisi negatif ketika Pak Jokowi muncul sebagai sebuah fenomena ya,
Yang pertama, dia dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Kemudian yang kedua, dia dikerubuti oleh oligark media yang kemudian memanfaatkannya dalam investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya Pak Jokowi bukan hanya terlibat dalam dunia politik yang kotor, tetapi dia menjadi pemimpin boneka. Nah, kita runut satu-satu ya. Kita runut dari bahwa Pak Jokowi itu kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Misalkan gini Baraya, kan kita mengetahui bahwa Pak Jokowi itu karena bukan berasal dari partai politik, maka dia masih bersih secara politik, dan ketika menjabat sebagai wali kota Solo, dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai untuk mendongkrak suaranya. Bahkan sampai sekarang PDIP dengan, saya mohon maaf ya, dengan Ibu Megawatinya percaya sepenuhnya bahwa Jokowi bisa naik sebagai presiden, menjadi orang besar dan sebagainya, itu adalah gara-gara PDIP-nya gitu. Bahkan Ibu Megawati berkali-kali menekankan, menegaskan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP dan sebagainya. Padahal kalau misalkan kita lihat datanya, yuk kita nonton datanya Baraya, justru sebaliknya, PDIP itu dulu suaranya tuh mau anjlok, tidak tertolong, dan satu-satunya cara agar dia bisa suaranya bisa bertahan di atas adalah dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai kepala daerah di Jakarta dan kemudian menjadi presiden di Indonesia, kan begitu. Kan makanya dulu itu kan, saya mohon maaf ya, kan Ibu Megawati itu pengen berkuasa, tetapi kalau misalkan mencalonkan dirinya sendiri, maka suara PDIP akan jatuh, dan sebenarnya PDI dan Megawati juga sebenarnya tidak memiliki celah suara yang signifikan. Karena itu diangkatlah Jokowi. Maka Jokowi itu sebenarnya adalah cara PDIP untuk bisa mempertahankan suaranya, kan begitu. Bukan sebaliknya, bukan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Sebaliknya, Jokowi digunakan oleh PDIP untuk menaikkan suaranya, kan begitu ya. Itu datanya, atau itu misalkan itu penjelasannya, itu surveinya pernah ada gitu. Makanya sekarang pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak daripada pendukung PDIP gitu. Makanya PDIP naik itu gara-gara Jokowi dan kemudian Ibu Risma dan seterusnya gitu. Pas awal menjabat sebagai pemimpin Jakarta itu dia idealis, dia nggak mau bikin jalan tol. Semua program-program, semua proyek-proyek yang berhubungan dengan jalan tol itu dihentikan. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan, oh sekarang saya mau bikin jalan tol. Tepat disitulah menurut saya itu momen dimana Pak Jokowi menyerah dengan idealismenya dan kemudian ikut pada kelompok-kelompok politik yang jauh lebih besar daripada itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setiap Pak Jokowi mau mengeluarkan kebijakan, baik itu sebagai kepala daerah DKI maupun kepala pemerintahan di Indonesia, beliau itu sedikit-sedikit nanti nunggu restu dari Ibu Mega, sedikit-sedikit nanti saya tanyakan dulu sama Ibu Mega dan sebagainya, kan begitu. Bahkan dia diam ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Ya gak jadi masalah statusnya Pak Jokowi di PDIP sebagai petugas partai itu benar, tetapi kalau misalkan menyebut bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu adalah petugas partai, itu melukai etika konstitusi kita, kan sebenarnya begitu. Ya tapi bagaimana lagi, kan pada akhirnya kita di sini ditunjukkan, didemonstrasikan bahwa Pak Jokowi itu defisit kekuasaan, Pak Jokowi itu krisis otoritas. Dia sebagai presiden dia tidak bisa memimpin dengan baik karena setiap apapun kebijakannya itu harus ditanyakan dengan kelompok yang lebih besar yang ada di belakangnya, atau sponsornya, atau partai politiknya, atau hal yang semacam itu, kan seperti itu. Dan ini harus kita tegaskan bahwa ini adalah Jokowi periode awal di mana dia bagaimanapun harus meniti karir sebagai politikus, tetapi meniti karirnya langsung ada di atas. Karena itu ya wajar-wajar saja kenapa beliau bisa menjadi seperti itu. Dia miskin pengalaman, tidak punya koneksi dengan orang-orang besar, dia bisa aja digulingkan dan akhirnya negara menjadi semakin chaos kalau seandainya dia tidak harus sungkem sama orang-orang yang lebih besar di partai politik, kan begitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Pak Jokowi sudah menjadi penguasa yang lebih baik, ketika Pak Jokowi sudah dekat dengan partai-partai politik, elit-elit politik, sudah berhubungan secara mantap dengan akses-akses terhadap kekuasaan dan terhadap finansial yang lebih besar dan sebagainya, maka Pak Jokowi itu mulai berani melakukan sesuatu, mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang besar. Apa? Transformasi. Jadi Pak Jokowi yang awalnya itu adalah seorang junior yang baru masuk kampus, kemudian dipelonco sama kelompok-kelompok yang lebih besar, kemudian dia mulai cerdas, mulai hebat, mulai baik, mulai berkuasa, sehingga dia masuk ke jadi pengurus himpunan yang seperti itu. Nah, dan setelah itu apa yang terjadi? Sekarang Pak Jokowi sudah benar-benar bertransformasi menjadi pemimpin yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih hebat, sehingga beliau waktunya untuk bikin dinasti. Tapi betapapun ini menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi godfather-nya, sudah menjadi
pemimpin besarnya. Catat kata-kata saya nih ya, ini benar atau tidak, silahkan nanti kunjungi lagi channel ini. Catat kata-kata saya bahwa tidak jauh dari sekarang Ibu Megawati akan mengundurkan diri atau lengser sebagai pemimpin PDIP dan digantikan oleh Jokowi. Benar atau salahnya ya kita lihat saja nanti. Terima